Lippo Karawaci adalah salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia yang telah lama berperan dalam membentuk landscape bisnis dan pembangunan di tanah air. Didirikan pada tahun 1990, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor properti dan real estate. Sejak awal pendiriannya, PT Lippo Karawaci dikenal dengan proyek-proyek besar yang mengedepankan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor properti. Perusahaan ini pertama kali dikenal luas melalui proyek pengembangan kota mandiri Lippo Karawaci di Tangerang, salah satu kota terencana terbesar di Indonesia. Dalam beberapa dekade, PT Lippo Karawaci tidak hanya memperluas bisnisnya ke sektor properti residensial dan komersial, tetapi juga menjadi pemimpin dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di Indonesia. Melalui anak perusahaannya, Siloam Hospital, mereka kini mengelola jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. PT Lippo Karawaci memiliki portfolio bisnis yang luas, dan terdiversifikasi. Ini mencakup pengembangan properti residensial, kawasan komersil, perhotelan, serta layanan kesehatan yang kini menjadi pilar utama pendapatan perusahaan. Namun, di balik pencapaiannya, PT Lippo Karawaci sempat terlibat dalam kasus hukum yang menggemparkan. Salah satu yang mencuat adalah dugaan suap dalam pembangunan Mekarta, proyek kota modern yang digadang-gadang sebagai kota masa depan. Pada tahun 2018, beberapa petinggi grup Lippo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap kepada pejabat pemerintah untuk memperlancar izin pembangunan proyek Mekarta. Kasus ini berdampak pada reputasi perusahaan dan membuat sejumlah proyek Lippo Karawaci menghadapi tekanan, baik dari sisi publik maupun investor. Jika kita melihat laporan keuangan PT Lippo pada tahun 2021, PT Lippo Karawaci mencatatkan pendapatan sebesar 16,1 triliun rupiah, namun perusahaan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan ini adalah ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada sektor properti dan real estate, disertai dengan sentimen negatif konsumen terhadap kasus profitabilitas. PT Lippo Karawaci mencatatkan kerugian bersih sebesar 1, triliun rupiah pada tahun 2021. Faktor utama dari kerugian ini adalah biaya operasional yang tinggi dan penurunan penjualan unit properti. Memasuki tahun 2022, PT Lippo Karawaci berusaha untuk bangkit dari kondisi sebelumnya. Pendapatan perusahaan turun menjadi 14,7 triliun, sebagian besar disebabkan oleh perlambatan proyek-proyek besar seperti Mekarta. Perusahaan ini menghadapi fluktuasi dalam pendapatan dan profitabilitas. Pada tahun 2022, Lippo Karawaci mencatat peningkatan pendapatan sebesar 5,3% dibanding tahun sebelumnya, yang terutama didorong oleh sektor properti dan layanan kesehatan. Kerugian bersih masih berlanjut, meskipun sedikit lebih baik dibanding tahun 2020. Pada tahun 2022, perusahaan mencatatkan kerugian sebesar 2,31 triliun. Penyebabnya adalah masih tingginya beban operasional, tantangan di sektor properti yang belum terpenuhi, pulih dari dampak pandemi. Tahun 2023 menjadi titik balik bagi PT Lippo Karawaci. Perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan menjadi 16,99 triliun. Peningkatan ini terjadi setelah perusahaan melakukan beberapa strategi pemulihan, termasuk restrukturisasi aset dan penjualan sebagian saham di Siloam Hospital. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, PT Lippo Karawaci mencatatkan laba bersih sebesar 50 miliar, meskipun jumlah ini masih kecil dibanding dengan ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan yang signifikan. Salah satu strategi utama perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas menjual sebagian sahamnya di Siloam Hospital yang merupakan unit usaha di sektor kesehatan. Penjualan saham ini dilakukan sebagai
langkah dari upaya perusahaan untuk melunasi sebagian utangnya dan memperkuat arus kas. Dengan beban utang yang berkurang, Lippo Karawaci dapat fokus pada inisiatif-inisiatif lain yang lebih menguntungkan. Memasuki tahun 2024, perusahaan melaporkan pendapatan sementara sebesar 16,8 triliun pada paruh pertama tahun ini. Dengan fokus pada efisiensi biaya dan restrukturisasi keuangan, PT Lippo Karawaci diproyeksi akan terus memperbaiki profitabilitasnya. Meski tantangan masih ada, strategi mereka dalam memperkuat sektor properti dan real estate memberikan harapan yang cerah. Dengan langkah-langkah strategis seperti penjualan saham Siloam, PT Lippo Karawaci membuktikan kemampuan dalam beradaptasi dan bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Masa depan perusahaan bergantung pada kelanjutan inovasi dan pengelolaan aset yang bijak. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan.